Mas Ros, saya masih pemula nih di saham. Saya baru masuk di bursa saham ini beberapa bulan ini. Apa yang harus saya lakukan? Nah, mungkin itu adalah pertanyaan yang ada di benak teman-teman sekalian. Dan di video ini saya ingin share, saya ingin membagikan tips bagaimana kita seorang pemula bisa berinvestasi di saham. Cuma sebelumnya silahkan teman-teman subscribe dulu bagi yang belum subscribe ya. Dan teman-teman silahkan join di channel Telegram kami, channel The Investor. Karena di situ kadang saya berbagi tips berupa tulisan yang tidak bisa saya videokan. Dan linknya ada di dalam deskripsi di video ini maupun di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa teman-teman praktekkan. Yang pertama adalah pastikan Anda memakai dana nganggur ya, dana dingin. Dana yang tidak akan Anda pakai 3 tahun ke depan. Kenapa harus memakai dana dingin atau dana nganggur? Ya karena kita nggak tahu nih kapan market akan bullish, kapan market akan crash. Dan jangan sampai ketika kita butuh dana sekarang, kita terpaksa harus jual saham padahal belum saatnya untuk dijual. Saya ambilkan contoh seperti ini. Misalkan kita sudah nabung nih, nabung untuk nikah, nikahnya masih tahun depan, tahun 2022. Nah, kadang kita berpikir seperti ini, nikah saya kan masih tahun depan gitu, tahun 2022. Nah, mumpung masih 1 tahun lagi, saya pakai di saham dulu deh. Harapannya ketika nanti di tahun 2022, tabungan kita itu sudah berkembang besar. Tapi apa yang terjadi? Ya kita nggak tahu tahun depan. Bisa-bisa tahun depan market kembali crash. Dan ketika kita akan melangsungkan pernikahan alias kita harus mencairkan uang tabungan kita dan saat itu uang kita masih nyangkut di saham. Parahnya lagi kena ARB lagi, di lock lagi, di suspend lagi, nggak bisa keluar. Bisa-bisa Anda nggak jadi nikah gara-gara uang Anda masih nyangkut di saham. Nah, hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi ya. Kita kemarin sudah mendengar di saat kejadian INAF dan KF ARB berjilid-jilid ya, ada mahasiswa yang menggunakan uang untuk wisuda tapi dibelikan saham dulu, harapannya bisa cuan 10% saja sudah lumayan gitu, tapi ternyata kena ARB, akhirnya rugi. Ada ibu-ibu yang memakai uang arisan dibelikan saham INAF dan KF dan juga ternyata ARB juga dan akhirnya dia menangis gitu. Nah, jangan sampai hal-hal tersebut terjadi kepada kita. Maka pastikan kita memakai benar-benar uang nganggur. Oh iya, uang nganggur ini pastikan di luar dana darurat kita ya. Karena kita tahu ya, zaman sekarang masih sulit ya, bisnis masih berat, pekerjaan juga masih sangat sedikit ya, banyak yang kena PHK. Maka pastikan kita punya dana darurat dulu, dana yang siap dipakai ketika ada kebutuhan mendesak keluar. Mas Ros, saya belum punya dana darurat nih, gimana enaknya? Ya sudah, Anda nggak usah beli saham dulu, Anda simpan uangnya, taruh saja di bank sebagai dana darurat. Ya beli sahamnya besok saja kalau sudah ada uang lebih. Oke, itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah ketika Anda sudah memiliki dana nganggur, Anda sudah menyisihkan dana darurat Anda, maka Anda siap berinvestasi. Cuman saran saya adalah jangan semuanya ditempatkan di instrumen saham. Kalau misalkan Anda benar-benar masih pemula, saran saya maksimal 40% saja yang Anda tempatkan di instrumen saham. Yang 60% Anda tempatkan ke instrumen yang lebih aman. Misalkan Anda bisa belikan ori atau Anda bisa belikan sukuk ya. Atau Anda bisa belikan reksadana pendapatan tetap yang berbasis di obligasi pemerintah. Kenapa hanya 40% saja Mas Ros, tidak 70%? Ya karena kita masih pemula, di mana rata-rata orang pemula ini masih belum beradaptasi dengan naik turunnya harga saham, dengan volatilitasnya harga saham yang terjadi setiap saat. Kadang ketika kita baru pertama kali masuk di bursa, kita belikan saham A, kemudian saham A tersebut turun nih 5%. Nah, kadang kita sudah deg-degan nih. Dan kalau sudah deg-degan ini kadang kita menjadi tidak rasional. Karena kita takut bisa-bisa kita langsung cut loss. Ya padahal turun 5% ini adalah langkah awal untuk naik 15% misalkan. Dan ketika itu terjadi, maka ya sudah uang kita akan menjadi hilang. Nah, kalau misalkan memang uang kita hilang, paling tidak 40% saja yang hilang. Kita sudah mengamankan yang 60%. Bisa sedikit demi sedikit porsinya ditambah seiring dengan kita bisa atau kita sudah beradaptasi dengan volatilitasnya harga saham yang terjadi setiap saat.
Oke, itu yang kedua. Kemudian tips yang ketiga, Anda harus memastikan dulu bahwa Anda akan trading atau investing. Karena dua hal ini adalah hal yang sangat berbeda. Metode analisanya berbeda, cara eksekusinya pun juga berbeda. Apa yang menjadi pertimbangan ketika Anda memilih untuk menjadi seorang trader atau investor investor jangka panjang ya? Ada dua hal. Yang pertama adalah Anda punya waktu luang nggak untuk mengamati pergerakan harga saham setiap saat. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan goal Anda ya, goal kinerja portofolio Anda? Maksudnya seperti ini. Misalkan Anda memang seorang pekerja kantor ya, yang Anda memiliki rutinitas yang sangat padat, maka saya tidak menyarankan Anda untuk trading gitu. Sebagai contoh, teman saya seorang customer service bank ya, dia nggak mungkin nih kerja melayani nasabah sambil trading, kan nggak mungkin. Nah, maka opsi yang terbaik untuk teman saya seorang customer service bank ini adalah dia melakukan investing ya, atau menjadi investor jangka panjang, di mana dia beli kemudian dia tinggalkan saja market ya, dia fokus di pekerjaan utama dia. Kalau seperti itu, maka goalnya pun ya tidak bisa muluk-muluk ya, paling tidak Anda bisa mengalahkan IHSG itu sudah cukup. Nah, berbeda kalau misalkan Anda punya waktu yang cukup atau Anda punya waktu luang untuk mengamati market setiap saat, maka Anda bisa pilih opsi trading ya, dimana ketika Anda memilih opsi trading, maka Anda bisa memiliki goal yang lebih tinggi daripada hanya sekedar mengalahkan IHSG. Ya mungkin 10% di atas IHSG atau 20% di atas IHSG. Nah, mungkin itu bisa. Kemudian yang keempat, yang ini juga penting menurut saya ya, adalah sabar dan juga belajar. Nomor 4 ini merupakan hal yang sangat penting buat saya. Kita nggak bisa ya menjadi kaya mendadak di pasar saham. Ya sangat nggak bisa menurut saya ya. Kadang kita untung ya, kita take profit, kadang kita juga loss ataupun cut loss. Nah, maka kita harus bersabar, kita belajar lagi kira-kira apa kesalahan-kesalahan masa lalu kita yang bisa kita jadikan pelajaran supaya kita bisa tidak melakukan kesalahan lagi di masa depan. Nah, itulah pentingnya sabar dan belajar. Nah, saya dan tim The Investor rencana akan mengadakan mini course ya, alias kursus kecil buat teman-teman yang masih pemula. Ya, bagaimana teman-teman berinvestasi saham dan saham apa saja yang cocok untuk pemula. Nah, silahkan teman-teman mengikuti mini course tersebut ya, dengan cara mendaftarkan diri di dalam link yang ada di dalam deskripsi maupun di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, mungkin itu saja tips dari saya di video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.